Halo teman, kami sedang sibuk membantu Paman dan Bibi panen buah salak. Lihat, buahnya lebat banget kan? Sayangnya, salak ini belum semuanya bisa dipanen karena buahnya tidak matang bersamaan. Itu artinya kami harus jeli memilih salak yang masak. Lalu, bagaimana cara menandainya? Ini dia 3 ciri buah salak yang siap panen. Pertama, bagian ujung buah lembek saat ditekan. Lalu warna kulit buahnya merah kehitaman atau kuning tua. Dan yang terakhir, buah salak tidak lagi memiliki bulu halus di permukaan kulitnya. Kami senang membantu panen buah salak, teman. Soalnya kami bisa makan sepuasnya. Ngomong, Pal. Masih jelas. Aku ora mudeng. Kok iki? Nah, lagi mesti kagak mangan salah. Iya toh? Salam kenal dari kami, si Bolang dari Trenggalek, Jawa Timur. Setelah dipetik, buah tidak langsung kami bawa pulang, teman. Kami harus memisahkan buah berdasarkan ukuran dan tingkat kematangannya. Karena buah yang sudah matang sekali harus lebih cepat dikemas dan dijual. Sedangkan buah yang belum terlalu matang masih bisa kami simpan dengan waktu yang lebih lama. Ayo, iki sing wis kebak digomule. Ya boleh. Yuk teman, kita bawa pulang. Selamat datang di tempat pembuatan kue milik bibiku. Kami sedang bersiap membuat kue khas Jawa Timur. Namanya Madu Mongso. Madu Mongso adalah kue dengan rasa manis dan legit. Selain gula, bahan lain yang kami siapkan adalah santan kelapa dan beras ketan hitam. Seperti biasa, kami akan berbagi tugas. Kalau biasanya kue Madu Mongso punya rasa manis khas buah aren, kali ini kami buat dengan tambahan buah salak. Dari sekian banyak jenis kue tradisional Jawa Timur, kue Madu Mongso adalah salah satu yang istimewa. Karena kue ini biasanya dihidangkan saat Idul Fitri. Sesuai namanya, Madu Mongso yang berarti waktu yang manis. Oh iya, ada yang hampir kelupaan nih teman. Untuk membuat masakan menjadi pekat, Bibi menyiapkan larutan tepung ketan. Yuk, kita mulai memasak. Masukkan santan kelapa. Aduk terus, jangan sampai santannya pecah. Masukkan gula merah yang sudah dirajang halus. Kemudian ketan hitam yang sudah dikukus. Semua bahan dimasukkan ke dalam wajan secara bergantian. Sengaja kami pilih wajan tebal agar panasnya stabil dan tidak membuat makanan cepat gosong. Selanjutnya, masukkan larutan tepung ketan. Tepung ini sengaja lebih dulu dilarutkan agar lebih mudah tercampur dengan bahan lain yang lebih dulu dimasak. Lang, kita lang, mataku pedes lang. Ya, sih. Wah. Nih. Dah, jangan dia, Bel. Meskipun beras ketan sudah matang, tapi proses mengaduk tetap harus dilakukan. Karena tingkat kematangan santan dan gula sangat menentukan hasilnya nanti. Nah, terakhir baru deh masukkan parutan daging buah salaknya. Perlu waktu antara 5-6 jam sampai Madu Mongso matang. Tandanya jika sudah berubah dari cair menjadi pekat. Sambil menunggu matang, yuk lihat Dwi dan Faza menyiapkan pembungkusnya. Selain daun pisang, klobot jagung adalah alat pembungkus kue yang sering digunakan. Bahan alami ini cukup lentur dan tidak meninggalkan aroma. Jadi, kue bisa terbungkus rapi tanpa merubah rasanya. Boleh, guys, mateng le, ayo diangkat yo. Wes. Yo, awakmu sisih ya. Yo, hati-hati, panas loh.
Kue madu mongso rasa buah salak setelah dibungkus. Terlihat lebih rapi dan menarik, bukan? Karena rasanya yang manis, kami sengaja membuat takaran kecil, yaitu 1 sendok makan. Nah, segini pas ya. Tujuannya membuat penasaran penikmatnya. Makan 1 pasti kurang, jadi pengen nambah lagi dan lagi deh. Ayo kawan, saatnya kita mencoba kue madu mongso rasa buah salak. Siapa mau duluan? Enak ya, Wi? Tidak enak ora? Enak. Lah yo dong. Rasanya sedikit berbeda dengan madu mongso biasanya. Tidak hanya manis, tapi ada sedikit asam khas buah salak segar. Karena dimasak dengan santan yang banyak, jadi gurih dan legitnya tetap terasa. Siang ini, kami sedang bersiap bermain perang-perangan di sungai. Tapi, lebih dulu, kami akan membuat pistol air untuk alatnya. Iki pas iki ukuran iki. Ayo lang, gede kedua lang. Jo. Ini ya. Ya. Kampungku punya banyak sekali hutan bambu. Dari jenis bambu petung, bambu apus, dan masih banyak lagi. Biasanya tumbuh liar di sekitaran aliran sungai. Tembakan air yang kami buat terdiri dari 2 bagian, yaitu laras tembakan dan sodokan tembakan. Bagian pertama kami buat dari ruas bambu berukuran sedang. Memotongnya per ruas dengan menyisakan 1 ruas bambu di bagian ujung. Jangan lupa kasih lubang ya. Bagian kedua adalah sodokan tembakan. Untuk membuatnya berfungsi maksimal, kami memakai potongan karet sendal. Bagian ini berfungsi untuk mendorong air melesat ke arah sasaran. Teman, meskipun sedikit rumit, tapi mengerjakan tugas bersama-sama menjadi lebih menyenangkan. Sekaligus kami berlatih kerja kelompok nih, saling melengkapi dan belajar percaya dengan kemampuan orang lain. Nah, sudah hampir jadi nih teman. Untuk memastikan semua bagian berfungsi maksimal, kami harus mencobanya dulu. Kita ngumpul di kali ae. Jo. Jo. Siap, betul. Pasukan siap. Siap. Ngentut aku maaf. Iya. Kalah ngentut. Arep perang lho iki. Menang apa kalah lek ngentut iki. Astaga, Noval, lagi adegan serius nih. Cah, wani dolanan perang-perangan apa ora? Wani. Siap. 1, 2, serang! Teman, kami sedang bekerja sama membidik ke tim lawan. Karena tembakan kami harus tepat mengenai tim lawan untuk membuatnya menyerah. Sayangnya, mereka punya strategi yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah hampir menyerah, kami merencanakan penyerangan babak baru, yaitu dengan mengepung tim lawan. Sambil terus membidik, kami bergerak maju dari segala arah. Ayo teman, tim lawan sudah mulai panik tuh. Serang! Jangan sedih ya kawan, lain kali kita masih bisa coba lagi kok.
Enak yo mangan tembak-tembakane. Tapi adem. Teman, kami sedang membuat minuman hangat untuk memulihkan tenaga. Namanya wedang gerendul. Ada 2 bagian yang sedang kami siapkan, yaitu gerendul dan wedangnya. Adonan bahan gerendul dibuat dari campuran tepung ketan dan sedikit air hangat. Nah, kalau Dwi dan Faza sedang menyiapkan bahan membuat wedang, yaitu santan kelapa dan jahe geprek. 2 bahan ini nanti akan ditambah dengan gula Jawa supaya rasanya semakin nikmat. Kali ini teman-temanku memilih untuk lebih sibuk, jadi aku bantu jaga api saja ya. Meski begitu, kami tetap saling bekerja sama. Adonan yang sudah kalis selanjutnya diberi pewarna makanan biar lebih menarik. Membuatnya juga gampang banget. Hanya saja kami harus memastikan ukurannya tidak terlalu besar karena akan lebih lama matang. Gerendul kami matangkan dengan cara direbus, hampir sama seperti membuat bakso. Satu lagi bahan yang harus kami masak, yaitu wedang. Caranya, masukkan gula ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih. Tambah sedikit gula pasir biar rasanya lebih legit. Selanjutnya, masukkan jahe geprek dan daun pandan. 2 bahan ini adalah kunci dari rasa dan aroma wedang yang nikmat. Setelah semua bahan larut, masukkan santan kelapa. Aromanya sih udah enak banget, teman. Terakhir, tambahkan sedikit garam. Ibuku bilang sih, biar rasa wedangnya tidak hambar. Gimana, teman? Sampai di sini sudah kebayang kan rasa wedang gerendul yang kami buat? Ini dia, teman. Wedang penghangat badan dan pemulih stamina ala kami si Bolang dari Trenggalek. Tanpa babi bu, kami siap icip-icip nih. Monggo, selamat menikmati. Sempurna. Ada manis, gurih, dan hangat. Enak banget. Enak yo. Banget dia. Pedes-pedes. Apa iki? Jai tibakno. Sopo sing ngerjani iki? Teman, kampungku punya lahan pertanian yang luas. Tidak hanya kebun, tapi juga sawah. Bahkan lebih dari separuh warga desa kami bekerja sebagai petani, termasuk paman dan kakekku. Seperti pesan ibu, hari ini kami mendapat tugas untuk ikut membantu paman di sawah. Karena sebentar lagi masuk musim tanam, jadi kami harus menyiapkan benih padi sekaligus lahan sawah untuk ditanami. Kami senang setiap kali diajak ke sawah, meskipun badan penuh lumpur, tapi kami bisa sekaligus bermain. Apalagi jika beruntung, kami bisa mendapat banyak belut. Ulat ilang. Ilang nek ulat lo. Seklan. Itu. Yuk. Hei, ulat lo. Yo, ulat lo. Ada. Hei, ulang. Astaga, belutnya lepas. Ayo kawan, cepat kumpulkan lagi. Teman, kami sedang kesusahan menangkap belut yang lepas. Tapi kami tidak boleh menyerah. Kasihan paman sudah capek-capek menangkapnya. Itu, nah, tangkap. Astaga, lepas lagi. Syukurlah, meskipun
Walaupun ada yang lepas, tapi kami berhasil menangkapnya beberapa. Ayo cah, gek wis iki, wis kena. Engko timbangane ucul neh ndang digawa mulih. Gak digoreng, ayo. Aja ucul neh lho ya, hati-hati lek mlaku. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya Paman. Kebetulan perut kami juga sudah lapar nih. Sesampai di rumah, kami meminta Bibi untuk membantu memasak belut. Bahan dan alatnya sudah komplit nih. Yuk berbagi tugas. Kami sedang memasak buntil isi belut. Pertama, aku membersihkan belutnya, sekaligus memisahkan daging dengan tulangnya. Nah, kalau Faza dan Dwi punya tugas khusus, yaitu menjaga perapian. Bumbu membuat buntil hampir sama dengan botok. Bedanya jika buntil berkuah, botok tidak. Bibi sedang menghaluskan bumbu, yaitu bawang, cabai, kunyit, dan garam. Sedangkan Dwi merebus daun singkong yang nanti jadi pembungkusnya. Sengaja kami pilih daun yang muda, tapi berukuran lebar. Oh iya, agar tidak lengket, sebelumnya Dwi sudah memasukkan sedikit minyak goreng ke air perebusan. Satu lagi, bahan yang aku siapkan adalah petai Cina, atau yang biasa kami sebut lam toro. Bahan yang satu ini sangat menentukan rasa dari masakan yang kami buat. Awas, hati-hati ya Zah. Belut yang sudah dicuci dan dibumbui selanjutnya digoreng. Tidak perlu kering, karena nanti akan dimasak lagi dengan bahan yang lain. Yuk Bi, sekarang saatnya meracik buntil. Caranya dengan mencampurkan kelapa parut dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu tambah dengan petai Cina. Pastikan semua bumbu sudah tercampur merata ya teman. Eits, hampir saja lupa. Ini dia tempe kemarin. Bumbu yang satu ini adalah kunci kelezatan dari masakan yang sedang kami buat. Oh iya teman, yang membedakan buntil dengan botok adalah pembungkusnya. Jika botok dibungkus dengan daun pisang, buntil dibungkus dengan daun singkong atau daun pepaya. Uniknya, pembungkus pada buntil bisa sekaligus dimakan. Jangan lupa masukkan juga potongan daging belut yang sudah digoreng. Lalu lipat lagi, dan ikat. Jadi deh! Selanjutnya, masak buntil bersama dengan bumbu halus dan daun salam. Biar semakin gurih, tambahkan santan kelapa, garam, lalu tunggu sampai mendidih. Nah, ini dia yang ditunggu. Masukkan buntil ke dalam kuah santan. Pastikan semua buntil terendam sempurna. Terakhir, tambahkan potongan buah tomat dan cabai. Aromanya enak banget. Tapi gimana dengan rasanya ya? Kalau semua sudah kebagian, selamat makan! Enak banget teman. Asli, bumbu buntilnya juga pas. Daging belutnya juga empuk. Pas banget. Piye rasane? Wes pas. Enak ya? Enak banget. Kurang uyah ora? Mboten. Wes gak dintekne. Nggih. Teman, kami puas banget dengan makanan yang kami buat. Enak dan rasanya susah banget buat berhenti.
Astaga, kami salah pilih jalan nih. Ayo, bantu dorong Noval. Walah, wat rapi. Nyapu iki. Bukan man sambel yo aku. Pal, nyapu lo. Dak penak bet weteng kulang. Alah, paling bermangan sambel. Kok ngerti kowe? Ini tuh aku biasanya yang ngono tuh lek bermangan sambel akeh-akeh. Rapi, namanya ditulungi no, ya weteng dapur. Alah, jae nyurung kae. Oh, alah. Sayangnya tugas mengumpulkan kelapa kali ini menjadi sedikit terganggu. Noval mengeluh sakit perut terus gara-gara kebanyakan makan sambal sih. Meski begitu, kami sepakat untuk tetap melanjutkan tugas. Karena kelapa yang sudah jatuh mudah rusak kalau tidak langsung diambil. Oh iya teman, selain menjadi lumbung ikan, daerahku juga sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Timur. Uniknya, tidak hanya dijual untuk keperluan memasak, kelapa juga menjadi bahan utama membuat kerajinan. Iya wis begini. Ini kok juga numpak dia. Yo. Sisi. Aku tak numpak kene yo, ora kuat aku. Oh, alah. Repot iki wong ae. Ayo. Turu sisan, turu. Astaga, Noval, ada-ada saja kamu. Pamanku adalah seorang pengrajin batok kelapa. Dari bahan sederhana ini, paman bisa membuatnya menjadi beragam bentuk kerajinan berharga mahal. Oh iya. Iki to. Ada pada jeneng lagi klopo. Yo, kene jono kabeh kene. Kene. Kami akan membantu paman membuat kerajinan gelas dan teko dari tempurung kelapa ini. Dek. Piye? Kula badhe ndamel iki pripun carane? Oh, ndamel kerajinan. Nggih. Wes. Ya iki, engko iki awakmu kayak digeraji yo tengahe kene ya. Nggih, Pak Dek, nggih. Tengahe. No, dhuwur kae nyilih. Gerajine Pak Di kae. Iki, Pak Dek. Nah, kene. Yo kene. Gorene kabeh. Teman, tidak hanya daging buahnya, di bagian buah kelapa, serabut, dan tempurungnya juga bisa dimanfaatkan. Cara mengupasnya unik, tidak memakai parang, melainkan linggis. Dengan ujung linggis yang tajam, kami bisa memisahkan serabut dan isi buah kelapa dengan sangat cepat. Cara ini kami sebut nyumbat. Ini dia teman, tempurung kelapa yang kami buat menjadi bahan cangkir dan teko. Setelah dipotong, selanjutnya dibersihkan sekaligus dihaluskan. Menggunakan alat sikat baja ini, pekerjaan kami menjadi jauh lebih ringan. Tinggal putar saja, tempurung akan bersih dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi sikat baja hanya membersihkan tempurung bagian dalam. Untuk bagian luar harus menggunakan amplas halus. Ayo Faza, gosok terus sampai halus ya. Untuk membuat hasil karya yang bagus, diperlukan keseriusan dan ketelitian. Seperti tempurung yang sudah diberi lem perekat ini, masih harus diperiksa dan dirapikan berulang-ulang. Iki lho lang wis dadi iki lho. Yo tak doi sing wis dadi. Wah, keren ya teman. Gelas dan teko dari tempurung kelapa ini sangat bagus. Teman di rumah tertarik untuk memilikinya? Yuk, pesan atau datang langsung ke kampung kami. Yo cah aku tak lunga dhisik yo. Nyandi. Nang kali. Nyapo? Wetengku mules. Ora usah ning kali. Kenapa, Pak Dik? Kene jamu, temu kunci. Iki tak kei gelas udah gawe siji-siji engko yo, gawe kabeh iki. Wan. Oh. Gue 3 jamu, ada jamu yo. Iki telepon tas sebulang. Nggih. Telepon nih. Iya Paman, kalau begitu kami segera membuat jamu temu kunci untuk mengobati sakit perut Noval. Sekarang kami pamit dulu ya Paman.
menjadi terganggu kalau sedang sakit seperti Nova. Jadi, kami tidak mau menunda waktu. Kami akan membuatkan Nova jamu sebagai obat penawarnya. Jamu kami buat dari bahan herbal yang kami ambil langsung di kebun. Sama seperti jamu beras kencur dan jamu kunyit asam, jamu temu kunci adalah ramuan tradisional Jawa yang sudah ada sejak lama. Ayo teman, kita kumpulkan temu kuncinya. Berbeda dengan jahe dan kunyit, di kampung kami temu kunci tumbuh liar. Tumbuh subur tanpa harus dirawat atau diberi pupuk kimia. Sayangnya belum banyak yang tahu, jadi kami harus jeli memilihnya. Lang, aku tak lu goreng ngono ora betah aku, Lang. Iya. Ukuran batang dan daunnya mirip seperti tanaman rempah lain. Hanya saja ukuran umbinya sedikit lebih kecil. Selain untuk bahan jamu, umbi temu kunci biasa juga dimanfaatkan untuk bumbu masak. Gimana teman? Sudah cukup ya? Sabar ya Nova, sebentar lagi sakit perutmu pasti sembuh. Pal, njo iki wis ora akeh dimulai. Kuwi akeh. Ayo, janji ke mulai. Cara nang ngono kuwi carane, piye terusan? Digodhog sik. Iki jamu. Engko lek langsung kok pangan ngene ya mendem lho. Rungokno. Yo. Teman, sakit perut karena salah makan memang sering sekali terjadi pada kita. Bisa karena makanan terlalu pedas, terlalu asam, atau bisa juga karena terlalu banyak makan. Jadi, lebih baik kita berhati-hati dan pilih makanan yang sehat. Teman di rumah setuju kan? Beruntung kami sudah mengumpulkan semua bahan untuk membuat jamu. Ada gula merah, asam jawa, dan temu kunci. Panas lah Mikilan. Setelah air panas, bahan pertama yang kami masak adalah temu kunci. Tujuannya supaya membuatnya larut maksimal. Tapi harus terus diaduk ya teman. Oh iya, sebelumnya aku sudah pernah melihat ibu membuat jamu yang sama. Jadi tenang aja Val, dijamin aman deh. Kalau temu kuncinya sudah larut, baru deh masukkan gula merah dan asam jawa. Aduk lagi dan tunggu sampai mendidih. Jangan lupa coba dulu sebelum disajikan ya teman. Pastikan takaran bahan yang dimasukkan sudah dengan ukuran yang tepat. Ini dia teman, jamu temu kunci untuk obat sakit perut ala kami si Bolang Trenggalek. Kalau jamune gak gede mbak yo. Kan gendeng mari gendera mules terus yo. Yo diambil lo. Minum sedikit-sedikit Val, awas masih panas. Rasane bebas. Rasane mendingan timbang mangu. Sepotong muga-muga gendang mari. Amin. Meskipun tidak bisa langsung sembuh, paling tidak rasa sakitnya sudah berkurang. Teman, kami suka sekali membuat makanan dari bahan yang tidak biasa. Salah satunya adalah lompong. Lompong adalah istilah kami untuk menyebut batang tanaman talas, yaitu batang talas yang berwarna hijau terang, bukan yang ungu gelap. Bagian dari talas yang paling sering dimanfaatkan adalah umbinya. Tapi kali ini kami hanya mengambil batangnya saja untuk dimasak. Mari sini teman, kumpulkan di keranjang ya. Teman, memasak tidak selalu soal kelezatan rasa makanan, tapi juga tentang kebersamaan dan kerjasama. Pada mencolot ki ngulek bawang apa ngulek kodok? Tekan lu. Kami sedang memasak sayur lompong atau yang kami sebut jangan lompong. Ada banyak bahan yang sudah kami siapkan. Biar nggak kelamaan, kami berbagi tugas. Semua banyune. Weh, sana ya. Ini dijogo aja sampai mati. Oke, siap. Untuk memastikan kebersihannya, lompong lebih dulu kami rebus.
Ini sekaligus untuk menghilangkan getah yang terdapat di dalamnya. Oh iya teman, kami bisa memasak karena kami sama-sama sering membantu ibu di dapur. Gimana? Ada teman di rumah yang punya hobi sama dengan kami nggak ya? Jemur bawang di atas pasak. Yuk, sekarang saatnya memasak. Tumis bumbu yang sudah halus. Terus aduk sampai beraroma harum. Masukkan cabai utuh. Lalu ebi atau udang kering. Selanjutnya, santan kelapa. Tunggu beberapa saat sebelum memasukkan bahan yang lain. Saiki yo kabeh nae. Sandal kuwi. Nah, ini dia yang ditunggu. Lompong rebus. Sengaja dimasukkan belakangan karena sudah direbus sebelumnya. Aduk dan tunggu sampai mendidih. Jangan lupa pastikan tidak ada bumbu yang kurang sebelum diangkat. Bisa kuwi bisa. Ya. Enak ora kuwi? Nanti lo Sa. Enak. Caca. Udah gitu buka aja telur iki wis luwih tenan iki. Iya, iki aku iki. Dibuka tuh lagi dibuka. Ini dia teman, menu makan siang kami hari ini. Boleh terlihat sederhana, tapi kalau soal rasa, jangan pandang sebelah mata. Gimana kawan? Sudah kebagian semua ya? Yuk, selamat makan. Tenan nyelang. Enak. Teman, sampai di sini dulu cerita petualanganku kali ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.